Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita di mata pelajaran prakarya. Pada kali ini saya akan membahas tentang bab 1, yaitu kerajinan bahan lunak. Pengertian kerajinan bahan lunak adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan yang sifat bahannya itu adalah lunak. Ada dua jenis bahan lunak, yaitu bahan lunak alami serta bahan lunak buatan. Bahan lunak alami adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contohnya yaitu adalah tanah liat, serat alam, dan bahan kulit. Lalu yang kedua adalah bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diolah menjadi bahan lunak. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan lunak yang digunakan. Contohnya yaitu adalah bubur kertas, gips, fiberglass, lilin, sabun, spons, dan lain sebagainya. Ini adalah bahan lunak buatan. Dari aneka ragam atau dari dua jenis bahan tersebut, maka ragam bahan lunak itu memiliki banyak sekali kerajinan, yaitu contoh kerajinan tanah liat, ini biasa disebut dengan kerajinan keramik. Yang kedua adalah kerajinan serat alam, kerajinan gips, kerajinan lilin, kerajinan sabun, dan kerajinan dari bubur kertas. Dari beberapa jenis kerajinan tersebut, pada kali ini Bapak akan membahas dua saja, yaitu kerajinan tanah liat dan kerajinan dari sabun. Kerajinan tanah liat ini biasa dikenal dengan kerajinan keramik. Kerajinan keramik yang menggunakan bahan baku tanah liat dengan berbagai macam proses, ya, mulai dari dipijit, dibatsir, dipilin, setelah itu dibakar, dan setelah itu diglasir, sehingga menghasilkan barang. Contoh ya, misalkan seperti gerabah, vas bunga, guci, piring, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali kita temui ya contoh-contohnya, yaitu kerajinan bahan lunak dengan tanah liat. Nah, ini contohnya. Ini yang sebelah atas itu adalah gerabah ya, sering kita temui. Terus ada ini apa ya? Ini adalah celengan ya. Terus ini juga celengan. Ya, ini bentuk-bentuk yang lain. Nah, yang kedua adalah kerajinan dari sabun. Kerajinan dari sabun ini ada beberapa teknik ya. Yang digunakan apa? Adalah sabun yang batangan, bukan sabun cair ya. Yang digunakan adalah sabun batangan. Cara mengolahnya bagaimana? Cara mengolahnya ada dua, yaitu yang pertama ada dua jenis ya. Yang pertama adalah dengan cara mengukir, yang kedua dengan cara membentuk. Yang mengukir ini yang paling mudah, yang paling bisa kita praktekkan nanti ya, yaitu misalkan ada sabun batangan, terus kalian cari misalkan di rumah ya, pisau kecil atau cutter, serta contoh mana yang akan diukir. Misalkan contohnya kalian cari di Google ya, misalkan cari di Google gambar bunga mawar. Nah, kalau sudah ketemu gambarnya, kalian reka-reka, nah nanti gimana bentuknya. Setelah itu kalian bentuk, maka itu contoh yang pertama. Terus yang kedua adalah dengan cara sabun itu diparut ya, sabun batangan diparut, dicampur air, campur sagu, setelah itu jadi sebuah adonan. Nah, nanti adonan tersebut dibentuk dalam sebuah cetakan. Begitu, itu kerajinan dari sabun. Tadi di penjelasan, nah ini contohnya ya. Ini nanti yang sebelah kanan saya, ini yang ini nanti yang akan kita buat. Nah, yang akan kita buat seperti ini. Jadi sekalian langsung ya tugas untuk kalian di rumah. Jadi sambil
waktunya lama, yaitu sekitar 1 minggu. Tugasnya yaitu mencari atau membeli sabun batangan ya. Kalau sudah ada di rumah ya itu saja dipakai. Kalau tidak ada, kalian beli sabun batangan. Setelah itu alat dan bahannya yaitu sabun, cutter, sama mal yang tadi saya jelaskan. Waktu pengerjaannya 1 minggu. Cari yang mudah ya, cari misalkan gambar-gambar yang mudah atau mal yang mudah, karena kalau terlalu sulit nanti kalian bentuknya tidak akan sesuai dengan yang kalian inginkan. Jadi cari mal yang paling mudah, misalkan Pak saya pengen buat contoh HP, misalkan contoh HP ini ya, HP bikin kotak HP misalkan seperti ini dari sabun ya bisa. Terus ingin membentuk yang lain misalkan bunga mawar atau yang lain sebagainya boleh. Jadi terserah kalian. Waktunya pokoknya 1 minggu. Hasil bisa difoto, hasilnya bisa difoto lalu diupload di Classroom. Kalau misalkan kalian pengen nanya, bisa menggunakan kolom komentar pada Classroom atau menggunakan WhatsApp grup kelas yang pernah dibuat oleh wali kelas. Oke, pertanyaan nanti bisa dilanjutkan di kolom komentar. Ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.